fokuskan hati kepikiran kita kepada Tuhan, ya. Seperti hari Rabu yang kemarin, ya, saya katakan waktu itu cepat berlalu, tidak terasa kita sudah masuk bulan ke-7, ya. Sepanjang perjalanan kita dari awal tahun sampai pertengahan bulan yang ke-7 ini, ya, perjalanan hidup kita ibarat seperti sebuah kapal yang sedang berlayar. Kita sedang berlayar, saudara, di tengah-tengah lautan dunia yang penuh dosa dan kejahatan, di tengah-tengah dunia bermasalah dan persoalan, ya. Namun saat kita di tengah perjalanan itu dan berlayar menuju kemana Tuhan kehendaki kita, yaitu untuk menuju ke surga. Tujuan kita adalah hidup yang kekal. Tapi di tengah-tengah perjalanan ada badai, ya. Tengah-tengah perjalanan, dalam perjalanan hidup kita itu banyak masalah, badai yang menerpa kita. Tapi jangan kita pernah menyerah, ya. Kita tidak bisa mengendalikan angin itu, tapi kita bisa mengendalikan layar kapal kita menuju kepada pengharapan. Kita punya pengharapan yang kekal, ya. Dalam perjalanan itu mungkin ada badai, ada sesuatu yang kita alami, mungkin kepahitan. Tapi tidak selamanya kepahitan itu jelek. Justru kepahitan itu membawa kebaikan bagi kita. Saudara, kalau kita sakit pasti butuh obat. Obat itu gak ada obat yang manis. Obat itu rasanya pahit, tetapi membawa kesembuhan. Tidak selamanya yang manis itu baik bagi kita. Kita kalau terlalu banyak makanan manis malah sakit, kena diabetes. Tapi justru saat kita menikmati kepahitan hidup ini, kita akan semakin dikuatkan. Kita akan semakin sehat. Nah, saat pagi hari ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan kehidupannya, hatinya, untuk diperbaiki lagi oleh Tuhan, untuk diperbaiki, untuk lebih menjadi lebih baik lagi. Seperti kita itu, ya, setiap hari, setiap bulan kita mungkin yang ada sakit pasti kontrol ke dokter. Kita nggak tahu rasanya, sudah kok nggak enak, kita kontrol. Dokter yang tahu apa yang menjadi kelemahan kita, maka dokter memberi obat. Seperti kita saat pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan. Kita ingin mau dikontrol lagi oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Dan firman-Nya itu mungkin akan menjadi obat bagi kita. Seperti kita juga seperti bagaikan mobil atau sepeda motor dibawa ke bengkel. Mungkin sudah ada yang murnya yang lugu, mungkin ada yang sudah aus, akhirnya sudah harus dicas lagi. Saat pagi ini kita datang kepada Tuhan seperti itu, seperti mobil yang dibawa ke bengkel, seperti orang yang sakit dibawa ke dokter. Dan ada yang akan memperbaiki hidup kita. Kalau kita punya kendaraan sudah nggak enak dipakai, kita akan celaka. Tapi kalau sepeda motor itu, mobil itu sudah diperbaiki, dibawa ke bengkel, yang menggeru-geru sudah dikuat, ya, murmurnya udah diperkuat lagi. Aki yang sudah saatnya dicas lagi, nah, itu akan baik lagi. Maka perjalanan kita akan seperti itulah. Kalau kita saat pagi ini kita serahkan dalam Tuhan, inilah kehidupanku, bentuk aku lagi Tuhan, apa yang kurang mari Tuhan perbaikilah. Perlu dicas lagi dengan firman-Mu, maka kita akan terus berjalan. Kita akan menikmati perjalanan hidup ini meskipun di tengah badai, tapi Tuhan sudah memberi kekuatan. Tuhan sudah memberi
memperbaiki hidup kita jika kita kuat. Saat kita berjalan di tengah badai, kita tidak akan goyah, kita tidak akan sampai tenggelam, kita akan terus kuat. Ya, puji nama Tuhan. Saat pagi ini saya akan mengenal tentang ketaatan. Ya, arti dari ketaatan adalah menurut, patuh, setia. Ya, Tuhan memberi suatu perintah atau hukum bertujuan untuk kebaikan manusia. Tuhan tidak memberikan Tuhan Musa naik ke atas, dia memberi 10 perintahnya. Bukan tujuannya, bukan untuk kepentingannya Tuhan sendiri, melainkan semata-mata untuk kesejahteraan hidup bangsa Israel. Tuhan juga memberi perintah kepada kita. Tuhan memberi hukum-hukumnya kepada kita semata-mata untuk kebaikan kita, untuk kesejahteraan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa damai, bahagia dapat diperoleh apabila manusia taat kepada firman. Rasa damai, bahagia yang dapat kita peroleh apabila saya, saudara, taat kepada firman Tuhan. Mari kita akan mau bagaimana Tuhan akan memperbaiki kita kalau kita tidak taat. Tetapi damai, kebahagiaan itu telah berakhir dan lenyap di Taman Eden. Dan oleh karena Adam melanggar perintah Allah. Kita lihat dalam Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5 ayat ke-19. Demikian firman Tuhan. Daripada semuanya, Roma 9 pasal 5 ayat ke-19. Demikian firman Tuhan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kita lihat, karena ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi dosa. Karena ketidaktaatan Adam, akhirnya manusia semua berdosa. Sudah hilang damai, sudah hilang kesejahteraan, kebahagiaan itu karena satu orang. Demikian juga mungkin dalam rumah tangga kita, karena ketidaktaatan satu orang, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak tidak taat, maka rumah tangga itu akan banyak masalah. Hanya karena satu orang, semua satu rumah itu mendapat dampaknya karena ketidaktaatan. Berarti ketaatan itu sangat serius. Ketaatan itu sangat perlu. Dan sejak saat itu, karena ketidaktaatan Adam, sejak saat itu maka damai dan segala penghuninya pun tidak pernah merasakan nikmatnya damai sejahtera sampai saat ini. Kalau kita lihat berita di kota Surabaya, sampai karena ketidaktaatan masyarakat sampai sujud para medis, para dokter.
memang ketaatan itu ya katanya cuma AAT. Mudah diucapkan tapi susah dilakukan. Kalau kita lihat lagi cerita Yunus, kita lihat Yunus pasal yang ke-1. Di situ diceritakan ya, kalau kita baca sudah bisa baca di rumah, udah boleh juga sudah mengerti ceritanya Yunus. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe karena Yunus takut. Karena Yunus tidak taat, Yunus maunya sendiri ya, tidak bisa diatur. Nah, karena Yunus satu kapal bermasalah. Ya, saya bacakan, nggak enak kalau ya nggak baca itu bahasa 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafa dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan, lalu menaik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apakah pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Ya, ini jawaban Yunus. Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, ini sahutnya Yunus, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang aku. Hanya karena satu orang, seluruh kapal dicekam rasa takut. Hanya karena satu orang, semua orang dalam kapal itu resah. Begitu juga dalam rumah tangga kita, hanya karena satu orang, semua orang dalam rumah itu resah, gak ada damai, bermasalah terus.
Tapi Yunus sadar karena apa hal itu terjadi. Yunus sadar, maka Yunus lempar aku ke dalam laut. Mungkin saat ini ada dalam ketaatan kita sudah mulai luntur, ketaatan kita kepada Tuhan sudah mulai luntur. Mari kita sadar dan bertobat, sehingga pemulihan itu akan terjadi. Di ayat pasal yang kedua, ayat yang ketiga katakan, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkut oleh arus air, segala gelora dan gelombang melingkupi aku. Yunus sadar, maka Tuhan melempar dia ke laut. Yunus mau siap dilempar ke laut, tapi Tuhan tolong Yunus dimakan ikan besar. Di dalam perut ikan itu gambaran juga kematian dan kebangkitan Tuhan. Di dalam perut ikan itu Yunus diproses oleh Tuhan. Setelah waktunya Yunus dikeluarkan, meskipun di dalam ikan, di dalam perut ikan besar, tapi Yunus di situ dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan, tidak sampai Yunus mati. Mungkin saat ini ketaatan kita sudah luntur, tidak seperti awal-awal kita mengenal Tuhan Yesus. Kenapa ketaatan kita bisa luntur? Karena kondisi, keadaan, masalah yang kita hadapi bisa membuat ketaatan kita luntur. Saat Tuhan menyadarkan kita, saat Tuhan akan memulihkan kita, kita akan menjadi taat, maka ada proses seperti yang dialami Yunus. Sudah waktunya Tuhan tahu, oh ini sudah, Yunus dipulihkan, Yunus keluar. Akhirnya Yunus pergi ke untuk menyisapkan bangsa Niniwe yang sudah kejahatannya sudah sampai puncak. Allah ingin Niniwe, bangsa Niniwe itu bertobat. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau dipulihkan, mari kita mau belajar taat. Tapi harus ada proses yang kita alami. Tapi semua itu membawa kebaikan untuk kita. Kalau di bengkel, mobil yang diperbaiki, sepeda motor diperbaiki, harus dipukul, harus dilas, dibakar, dilas. Semua ada prosesnya. Untuk kita menjadi lebih baik itu harus diproses terus oleh Tuhan. Bagaimana juga kalau ada Abraham, seperti Abraham yang taat, dan misalnya ada di Kejadian 12. Abraham taat ketika disuruh Tuhan keluar dari negerinya dan meninggalkan sanak saudaranya. Saat dia diperintah Tuhan keluar, tidak ada kata-kata pembantah. Dia taat. Padahal Abraham nggak tahu kemana, akan negeri mana yang akan Tuhan suruh. Tapi Tuhan Abraham turut manut. Seperti domba yang ada yang akan dibawa ke pantian dulu. Karena Abraham nurut taat, maka Abraham diberkati. Karena ketaatan Abraham, akhirnya hidupnya sangat diberkati.
Karena ketaatan Abraham, maka seluruh keturunannya diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya di situ saja Abraham taat kepada Tuhan saat anak yang dijanjikan, setelah anak itu diterima, ditunggu selama 25 tahun ditunggu. Tuhan uji Abraham, Tuhan menguji ketaatan apakah Abraham masih taat. Ternyata ketaatan Abraham tidak luntur. Mulai dia keluar dari negerinya sampai dia dijanjikan anak, sampai dia menerima janji Tuhan, Abraham tetap taat. Anak satu-satunya yang dirindukan, ya kan, karena Tuhan diminta persembahkan. Kalau kita lihat ceritanya Abraham, tidak ada kata-kata Abraham membantah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar Abraham. Kita mau taat. Taat itu mahal harganya, saudara. Kenapa ini virus ini ya kok semakin menjadi ya nggak tahu sampai kapan itu sudah ada dalam kendalinya Tuhan. Semua ada dalam kedaulatan Tuhan, rencana Tuhan. Tapi kita mau terus berjalan taat, hadapi itu semua dengan ketaatan. Seperti firman Tuhan ya di Pembukaan yang di Paulina, Ishak taat dalam kesusahan. Itu ya, mana itu ceritanya di dalam Kejadian 26. Dan masa kelaparan, tapi Tuhan memerintahkan Ishak jangan pergi, tetap tinggal di sini. Emangnya mau ke Mesir, karena di Mesir semua tersedia, tapi Tuhan kata jangan pergi, tinggal di sini. Mari, meskipun kita dalam masalah persoalan kesusahan, di dalam tengah-tengah badai seperti yang kita alami, tapi kita mau belajar taat kepada firman Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, pasti kita taat juga dengan peraturan-peraturan atau undang-undang yang pemerintah berikan kepada kita. Orang yang taat kepada Tuhan, dia juga akan taat kepada peraturan-peraturan yang pemerintah berikan, undang-undangnya. Karena pemerintahan ini juga dari Tuhan. Karena orang bersepeda ya sekarang, lagi tren lagi sepeda. Sekarang harga sepeda lebih naik down lagi. Udah ada jalur ya Pak Presiden sudah memberi, gubernur sana juga sudah memberi kebebasan untuk berolahraga, bersepeda. Tapi ada saja yang nggak taat, nggak ngikuti jalannya khusus sepeda. Banyak yang melanggar, banyak kecelakaan terjadi karena ketidaktaatan. Akibat ketidaktaatan itu membawa celaka. Nah, contoh yang lebih indah lagi yaitu Yesus. Tadi di Ibrani tadi katakan di rumah itu, karena ketidaktaatan satu orang semua orang berdosa, karena ketaatan satu orang semua dibenarkan diselamatkan. Karena ketaatan siapa? Yesus.
Dan lihat Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Dan sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada Yesus sebagai anak. Dalam kehidupannya sebagai manusia, kita dapat melihat bagaimana ketaatan Yesus kepada Bapa, dan oleh karena ketaatannya kita beroleh keselamatan. Ketaatan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, karena ketaatan merupakan sumber segala perkara di dalam kehidupan kita. Kalau kita taat, kita akan selamat. Kalau kita taati peraturan lalu lintas, maka kita akan selamat. Kita akan aman. Perjalanan kita akan aman. Tapi hal ini saudara tidak mudah untuk dijalankan. Ketaatan tidak mudah dijalankan. Ya, sebab itu malah kita lebih sungguh-sungguh lagi memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan, agar kita beroleh roh ketaatan. Dan minta roh ketaatan. Dan baca Yesaya 36. Ayat 26 dan 27. Kamu akan, Yesaya 36 ayat 26-27. Kamu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca itu seterusnya, maka hidup kita akan diberkati. Katakan ayat 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Kalau kita taat, Tuhan akan melindungi kita dari segala malapetaka. Tuhan akan memelihara kita. Kalau kita lihat di Yesaya pasal yang ke-11, pasal 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dari roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan
dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mari kita mau sungguh-sungguh lagi kita mohon kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan memberikan roh ketaatan kepada kita, sehingga kita menjadi umat Allah dan Allah, ya, dan Tuhan akan menjadi Allah kita. Bapak Ibu yang saudara dikasih Tuhan, pilihan ada pada kita. Taat atau tidak taat itu ada. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tetapi Tuhan menghendaki apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap taat. Seperti Ishak dalam masa kesusahan, kelaparan, Ishak tetap taat. Bahkan Ishak menabur. Di tempat yang tidak mungkin akan ada tumbuhan, di tempat yang kering sekalipun, kalau kita taat, ikuti peraturan-peraturan yang Tuhan berikan, kita lakukan dengan setia, tempat yang kering itu akan menjadi berair. Pada saat Ishak menabur, dia menuai 100 kali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai kita hanya berhenti dipercaya, ya. Jangan hanya berhenti sampai percaya, dipercaya, tapi lakukan tindakan taat kepada Tuhan. Sebab percaya tanpa ketaatan sia-sia. Nah, aku percaya Tuhan Yesus pasti tolong aku. Tapi kalau kita nggak taat, kepercayaan kita sia-sia. Itu Tuhan tidak seperti manusia. Dia 100% manusia, dia 100% Allah. Kalau kita sebagai orang tua, anak kita nggak taat, kita jengkel. Kalau dijalan, wis pirang manut, wis jalan tak jalan saat ini. Tapi Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Dia akan terus mengingatkan kita. Dia ingin anak-anaknya itu hidup taat. Seperti Yunus tidak taat, sudah melempar. Tapi Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan tetap menolong Yunus. Dalam proses ditegur ikan itu, Tuhan tolong dia Yunus ke proses. Mungkin juga dengan kita saat ini, mungkin ketaatan kita sudah mungkin kita mengalami banyak masalah, tapi Tuhan tidak tinggalkan kita. Nah, percaya saat tengah badai persoalan hidup ini, Tuhan terus bekerja bahwa kebaikan bagi kita. Puji Tuhan, saya percaya pada hari ini kita akan pulang membawa perubahan dalam hidup kita. Umur yang sudah Tuhan kuatkan kembali dengan kebenaran firman. Tinggal kita pelihara firman yang sudah kita terima, itu akan terus bekerja membentuk, memperbaiki hidup kita. Tapi kita harus jaga. Katakan dari Rabu kemarin saya katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu akan memelihara hati dan kepikiran kita.
biarlah damai sejahtera Allah itu terus ada dalam kehidupan kita, ya, menjagai hati dan kepikiran kita, untuk kita terus pelihara, untuk memelihara hati dan kepikiran kita. Jangan hati dan kepikiran kita itu dicengkeram terus oleh rasa takut, khawatir, sehingga kita tidak melakukan ketaatan. Mari kita minta pada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam tangan. Ini Tuhan, hidupku bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Percaya saudara, Bapak Ibu, Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan akan terus membimbing kita. Tuhan akan terus menopang kita, sehingga kita terus menuju kepada kesempurnaan. Tuhan tidak akan lepas tangan. Tuhan akan terus membimbing kita, ya, karena Tuhan mau hidup kita itu akan dibawa kepada kesempurnaan, sehingga kita bisa menikmati janji Tuhan, hidup yang kekal. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menerima perjamuan Tuhan. Dan melalui perjamuan Tuhan ini juga, melalui roti dan anggur, ya, dan air anggur, lambang tubuh dan darah Yesus, akan terus bekerja dalam hidup kita, membentuk kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi, untuk lebih menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada Tuhan, jadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, saudara semua berdoa, menundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami dengan segala kerendahan hati kami berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Engkau Tuhan, berikan kepada kami hati yang baru, hati yang taat kepada Tuhan, sehingga hidup kami bisa senantiasa menikmati kebaikan Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan saat ini kami akan menerima perjamuan Tuhan. Biarlah Kau kuduskan, Kau sucikan hati kami, ampuni setiap kesalahan kami. Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biarlah kami melepaskan pengampunan kami untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami, untuk mertua kami, untuk menantu kami. Sehingga perjamuan Tuhan benar-benar membawa dampak bagi hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa ada pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan pujikan nyanyian yang tadi terakhir. Haleluya. Amin. Terima kasih. Karena salib Tuhan bebaskan kita, diselamatkan.
Yesus, kita selamatkan. Terima kasih. Kita angkat roti tangan kita. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktunya diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Iya, mari bercoba Tuhan. Kami mau seperti Engkau Tuhan, taat. Engkau mengajari kami, Kau taat kepada Bapa. Benar Tuhan. Mari Tuhan tolong kami. Menjadi kami menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan angkat cawan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saat ini ketaatan kami berkurang. Seperti firman-Mu, Engkau akan memberikan kepada kami roh yang baru, hati yang baru, hati yang taat kepadamu ya Tuhan. Karena ketidaktaatan kami maka akan berdampak bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Oh haleluya. Juga karena ketaatan kami maka ada damai sejahtera di sekitar kami. Terima kasih. Kami percaya tangan-Mu terus membentuk kami. Firman-Mu yang akan terus bekerja dalam setiap kehidupan jemaat-Mu maupun hamba-hamba-Mu untuk menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Hingga kami tidak melukai hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya firman dan kuasa Roh Kudus terus akan membentuk kami, memproses kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pengumuman sambil jalan-jalan dia. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya membacakan jadwal ibadah kita 1 minggu ke depan. Hari Rabu tanggal 8 ada ibadah umum pukul 5 sore. Doa puasa hari Jumat tanggal 10 Juli pukul 10 pagi. Pujian penyembahan hari Jumat tanggal 10 Juli pukul 5 sore. Ibadah raya untuk tanggal 12 Juli ibadah pagi